kelas fisika bersama Miss Elsa. Hari ini kita akan membahas bab 5, bab yang baru mengenai materi lanjutan suhu dan perubahan, yaitu ada bab 5 mengenai kalor dan perpindahannya. Apa sih kalor itu? Dalam materi ini akan Miss Elsa bahas apa pengertian dari kalor, kemudian kalian akan mengenal asas Black. Lalu kalian akan mengetahui macam-macam kalor, yaitu ada kalor jenis dan perubahan wujud serta perpindahan dari kalor. Anak-anak, jika kamu ingin pernah membantu ibu kamu memasak di dapur, contohnya memasak air. Nah, ketika air itu masak, air akan tampak gelembung-gelembung seperti pada ilustrasi gambar ini. Ketika air itu menggelembung, suhu akan menjadi semakin panas. Akhirnya, air mengeluarkan uap. Pada saat itulah suatu bentuk energi secara alamiah dapat beralih dari benda yang memiliki suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Pada saat benda tersebut bersinggungan antara api dengan elemen pada benda yang dipanaskan. Kalor juga mengalami perpindahan dari suhu yang rendah menuju suhu yang paling tinggi, yang dibantu dengan alat yang berupa mesin pendingin. Untuk dapat menaikkan suhu suatu benda, maka banyaknya kalor yang diperlukan bergantung pada lamanya waktu pemanasan dan massa zat. Di sini, anak-anak artinya semakin lama air dilakukan pemanasan, maka suhu airnya akan semakin tinggi. Dengan demikian, besarnya kalor yang diberikan pada suatu benda adalah sebanding dengan kenaikan suhu atau disimbolkan dengan delta T. Massa air yang semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin lama untuk mencapai suhu tersebut. Jadi anak-anak, semakin banyak kamu masukin air ke dalam suatu panci untuk melakukan memasak air, maka semakin lama juga suhu tersebut itu naik ya. Sehingga waktu yang diperlukan juga dalam melakukan pemanasan juga semakin lama. Adapun besarnya kalor yang diberikan juga dipengaruhi oleh massa zat. Tadi ya, jumlah zat, jumlah air yang kau masukkan ke dalam panci. Mengapa yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu untuk liter air ya dan 1 liter minyak goreng tidak sama? Karena anak-anak menunjukkan bahwa semakin besar kalor jenis suatu zat, maka akan semakin besar juga kalor yang dibutuhkan. Sehingga besarnya kalor yang diberikan untuk suatu benda akan sebanding dengan kalor jenis atau jenis zat. Besar kalor itu di fisika disimbolkan dengan Q besar. Yang dibutuhkan oleh suatu benda akan sebanding dengan massa benda yang disimbolkan dengan M. Bergantung pada kalor jenis yang disimbolkan dengan C. Dan juga akan sebanding dengan kenaikan suhu yang disimbolkan dengan delta T. Sehingga rumusan dalam kalor anak-anak dapat ditulis sebagai berikut. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q menandakan kalor yang diperlukan atau dilepaskan. M sama dengan massa benda dalam kilogram. C adalah kalor jenis dalam joule per kilogram. 0 derajat ya Celcius. Kenaikan suhu dengan Celcius ya. Seperti itu. Selain joule, terdapat satuan kalor yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, yaitu kalori. 1 kalori dapat didefinisikan kalor yang diperlukan tiap 1 gram air di dalam tubuh kita. Sehingga suhunya naik 10
derajat Celcius. Terdapat kesetaraan antara satuan Joule dan satuan kalori anak-anak yang biasa disebut tara kalor mekanik. Jadi, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Jika anak-anak belum mengerti banget tentang apa itu kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap satuan massa zat untuk menaikkan suhu 1 kilogram zat sebesar 1 derajat Celcius. Sementara pengertian dari kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Biasanya anak-anak, jika anak-anak teliti, pada bagian bungkus makanan itu terdapat keterangan mengenai zat-zat apa saja yang terkandung di dalam makanan tersebut. Dan kita bisa mengetahui berapa kalori yang kita makan pada makanan tersebut. Dengan seperti itu, kita tahu berapa jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh yang akan menghasilkan panas atau kalor yang diperlukan tiap 1 gram air di dalam tubuh kita. Ini adalah contoh soal mengenai rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T yang tadi kita bahas. Pada contoh soal, ada air yang bermassa 100 gram. Berarti banyaknya air yang akan dimasak itu ada 100 gram. Berada pada suhu 20 derajat Celcius ketika dimasukkan ke dalam panci. Ketika kompor dinyalakan atau dipanasi anak-anak, suhunya jadi naik karena sudah mulai memanas, yaitu 80 derajat Celcius. Sehingga di sini ada kenaikan suhu anak-anak dari 20 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan kalor. Oh, ini dia mintanya bukan dalam satuan Joule anak-anak, tapi dengan satuan kalori. Sekarang kita harus tahu dulu diketahuinya. Diketahui 100 gram itu adalah M atau massa. M sama dengan 100 gram. Tadi juga ada kalor jenis, berarti dia C. Sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Karena ada perubahan suhu, suhu pertama adalah 20 derajat, kita simbolkan dengan simbol T besar, T1 20 derajat, dan kenaikan suhu T2 80 derajat Celcius. Jika ada kenaikan suhu, maka delta T-nya adalah T2 dikurang T1. Karena mengetahui berapa besar kenaikan suhunya dari rentang 20 hingga naik 80 derajat Celcius. Kita hitung ya pakai rumus kalor yang diperlukan. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya dimasukin 100 gram, C-nya 1, dan kenaikan suhunya 80 dikurang 20. 100 dikali 1 sama dengan 100, 80 dikurang 20 sama dengan 60. 100 dikali 60 sehingga menghasilkan 6.000. Maka dia mintanya ini satuannya kalori. Kita tulisnya 6.000 kalori. Jika tadi kalor akan mengubah suhu pada benda, sekarang kita akan membahas bagaimana kalor mengubah wujud benda. Besarnya energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud suatu benda itu berbanding lurus dengan massa benda dan kalor laten. Apa itu kalor laten?
Kalor laten, kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu. Berarti di sini nggak ada delta T anak-anak, nggak ada kenaikan suhu atau penurunan suhu. Sehingga rumusnya jadi berubah. Q sama dengan M dikali L, dengan L adalah kalor laten. Anak-anak, terdapat dua kalor laten di sini. Yang pertama ada kalor lebur. Kalor lebur itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk melebur pada titik leburnya. Besar energi kalor yang dibutuhkan adalah rumusnya tinggal diganti aja ya anak-anak menjadi kalor lebur. Kalor lebur juga disimbolkan dengan L. Sehingga rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L. Dengan kalor lebur satuannya adalah Joule per kilogram. Macam kalor laten yang kedua adalah kalor uap, di mana kalor uap adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan tiap satu satuan massa zat cair untuk menjadi uap pada titik didihnya. Ini ilustrasi bagaimana kamu mengukur uap ketika air itu mendidih, anak-anak. Besarnya energi kalor yang dibutuhkan adalah Q sama dengan M dikali U. Dengan simbol U itu adalah kalor uap dan satuannya masih sama, yaitu Joule per kilogram. Anak-anak, anak-anak perlu mengetahui faktor apa aja yang dapat dilakukan untuk mempercepat penguapan pada zat cair. Antara lain, kita melakukan hal atau kegiatan memanaskan atau dipanaskan, seperti memasak air. Yang B, memperluas permukaan dengan mengganti panci yang lebih besar. Yang C, meniup udara di atas permukaan. Yang D, mengurangi tekanan udara di permukaan. Dengan begitu, penguapan akan didapat secara cepat. Untuk menggunakan rumus kalor laten, baik kalor lebur maupun kalor uap, anak-anak perlu belajar dengan membahas contoh soal. Pertama, kita menggunakan kalor laten yang kalor lebur. Es bermassa 150 gram berada pada suhu 0 derajat Celcius. Dipanasi hingga seluruhnya melebur menjadi air yang bersuhu 0 derajat Celcius. Ingat ya, di sini tidak ada perubahan suhu. Tentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk proses tersebut. Diketahui masanya 150 gram dan kalor leburnya adalah 80 kalor per gram. Kalori ya. Rumusnya gampang tuh dimasukin. Q sama dengan M dikali L. Sehingga 150 gram dikali 80 kalori per gram. Jadinya Q-nya sama dengan 120.000 kalori. Sekarang kita berikan contoh yang kalor uap. Berapa jumlah kalor yang diperlukan untuk menguapkan 0,5 kilo air pada suhu 100 derajat Celcius jika kalor uap airnya 2260 kilojoule per kg. M airnya tadi kita tahu massa airnya 0,5 kilo. Ini udah cocok ya, kg sama kg. Dan ini juga udah cocok gram sama gram. Ketika belum cocok, kamu harus menyesuaikan keduanya dulu. Kg. Nah, berarti kita masukkan M dikali U. 0,5 dikali 2260 menghasilkan 1130 kilojoule. Anak-anak, selain kalian belajar apa itu tadi materi sebelumnya, anak-anak juga harus bisa membaca grafik kenaikan suhu terhadap kalor. Di sini ada sebuah gambar anak-anak.
di mana tadinya es mengalami kenaikan suhu ya pada mesin pendingin. Dari A ke B merupakan peristiwa es mengalami kenaikan suhu. Sehingga di sini rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Ketika prosesnya dari B ke C, dia mulai flat anak-anak, mulai mendatar. Di sini ada proses di mana es melebur menjadi air. Ya, lalu dari C ke D, ini ada proses air mengalami kenaikan suhu karena dia akan melepas kalor di udara. Lalu dari proses D ke E, air mengalami penguapan yang menjadi uap air. Sehingga rumusnya berubah di sini menjadi Q sama dengan M dikali U. Setelah kamu memahami semua itu, kita akan bahas selanjutnya ada secara umum wujud zat adalah padat, cair, dan gas. Anak-anak sebenarnya sudah banyak mempelajari tentang wujud dari zat ini. Zat mampu berubah wujud jika diberi kalor dari luar sistem ataupun melepas kalor ke lingkungan. Terdapat 6 macam perubahan wujud zat anak-anak. Yang pertama itu ada menghablur, di mana di sini kegiatannya adalah melepas kalor. Menyublim itu adalah kegiatan yang memerlukan kalor. Menguap dia membutuhkan kalor. Mengembun melepas kalor. Melebur perlu kalor dan membeku melepas kalor. Jadi ada kedua kegiatan di sini anak-anak yang bisa kita simpulkan. Di mana ada yang melepas dan ada yang menerima kalor. Yang menerima kalor itu adalah menyublim, menguap, dan melebur. Sementara yang melepas kalor adalah menghablur, membeku, dan mengembun. Mengablur tuh kayak mengkristal ke anak-anak ya. Berarti perubahan wujud yang memerlukan kalor atau menyerap kalor itu ada mencair, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud yang melepaskan kalor ada membeku, melebur, ya, membeku ya, melebur. Ini salah nih misal saya tulisnya. Di sini ada mengembun, melebur, dan mengkristal atau menghablur. Ketika kalian sudah tahu konsep itu, berarti anak-anak bisa misal segiri ke asas Black. Jadi anak-anak, asas Black mungkin belum anak-anak ketahui ya. Asas Black ini adalah suatu prinsip yang ditemukan oleh Bapak Joseph Black. Dan di asas ini anak-anak, dia menjabarkan mengenai zat yang berbeda dan tercampur menjadi satu. Nah, ilmuwan yang berasal dari Prancis ini memang menekuni ilmu kedokteran anak-anak, sehingga dia bisa memahami dan mengeluarkan asas Black, juga prinsip asas Black yang membahas mengenai kalor. Ilmuwan ini sudah melakukan beberapa penelitian seperti mengamati es dan benda-benda lain yang bisa mencair karena terkena panas. Beliau memiliki pendapat kalau proses mencairnya es atau benda lain ketika terkena panas itu karena adanya penyerapan kalor yang masuk ke dalam es, sehingga es tersebut bisa berubah menjadi air. Dan kalor tersebut akan sama dengan kalor yang dilepaskan oleh air pada saat proses pembentukan kembali menjadi sebuah es. Makanya kan es nggak bertahan lama dan langsung mencair ketika berada di dalam suhu ruangan. Anak-anak di asas Black, di sini tertulis apabila dua benda yang suhunya berbeda dicampurkan, maka benda yang memiliki suhu tinggi akan memberikan kalor kepada benda yang suhunya rendah.
Setelah terjadi percampuran anak-anak antara misalkan air panas dengan air dingin gitu ya, suhu kedua bendanya akan menjadi sama di tengah-tengah, jadi anget-anget gitu ya. Berdasarkan penjelasan tersebut, diperoleh hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh benda bersuhu tinggi akan sama besarnya dengan kalor yang diberi terima benda lain bersuhu rendah. Ini adalah bunyi dari asas Planck. Apabila dituliskan dalam sebuah persamaan rumus anak-anak, jadi kalor yang lepas sama dengan kalor yang diterima. Q lepas itu adalah jumlah dari kalor yang dilepaskan oleh suatu zat dan Q terima itu adalah jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat dan akan menjadi rumus seperti ini. Ibaratnya Q lepas itu adalah air panas dan Q terima itu adalah air dingin. Di mana ingat lagi rumus Q, M dikali C dikali delta T dan ini adalah kalor jenis air panas, di mana di sini juga adalah kalor jenis air dingin. Untuk memahaminya, kita perlu mengenai contoh soal. Ada sebuah gelas anak-anak yang berisi air yang dingin. Dengan massa airnya itu ada 200 gram pada suhu 20 derajat Celcius. Kita campurin nih anak-anak sama air panas yang memiliki massanya 100 gram pada suhu 80 derajat Celcius. Apabila gelas dianggap tidak menerima kalor, maka berapakah suhu campuran dari air dingin dan air panas itu? Berarti di sini ada Q lepas sama Q terima ya anak-anak ya. Karena kita nyari suhu campurannya dari air dingin dan air panas, sehingga diketahuinya kita di sini sudah dapat ya, air panasnya sama air dinginnya. Tinggal dimasukin ke rumusnya. Tadi massa dari air panasnya adalah 100. Sehingga kita tulis di bagian kiri 100 dikali kalor jenisnya itu, baik kalor jenis air panas maupun air dingin adalah 1 kalori per gram. 100 ya dikali 1 dan suhunya di sini yang panas 80 dikurang TC yang kita cari. Di sini 200 gram yang dingin dikali 1 TC min 20. 100 akhirnya kita dapat ya di sini. Karena kita fokus untuk mencari TC-nya aja sehingga kita mengerjakannya yang ada pada dalam kurungnya saja. 80 min TC sama dengan 2 dikali TC min 20 ya. Atau boleh dibeginikan anak-anak. 200-nya baik yang 200 di sini anak-anak. 200 dikali 1 itu adalah 200 dan 100 dikali 1 itu adalah 100 sehingga 200 anak-anak bagi dengan 100 menghasilkan angka 2. Baru ditulis di sini 2. Oke, 80 dikurang TC sama dengan 2 dikali TC 2 TC, lalu 2 dikali 20 sama dengan 40. Sehingga di sini kita pindah ruas ya. Tadinya kan di sini 2 TC ya. 2 TC ini dipindahin. 2 TC ditambah sama 1 TC. Oke. Dan di sini dipindahin 80, tadinya min ya jadi plus, plus 40. Sehingga di sini jadi 120 sama dengan 3 TC. Ya. TC sama aja kayak 120 dibagi 3. Sehingga suhunya itu adalah 40 derajat. Itu adalah contoh soal dari asas Planck. Oke, anak-anak kita lanjut. Anak-anak, kalor juga bisa mengalami perpindahan. Perpindahan kalor ini membuat suatu zat itu berubah-ubah ya atas partikelnya.
ada terbagi menjadi tiga. Pertama ada konduksi, adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya, ketika kita memanasi batang besi di api ya, ujung batang besi ke api itu anak-anak. Lalu anak-anak menggunakan alat masak yang terbuat dari logam. Itu adalah contoh dari konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor ada konveksi, di mana perpindahan ini adalah perpindahan suatu zat yang disertai perpindahan partikel pada zat tersebut. Contohnya, peristiwa kita memasak air dan peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. Sekarang kita bahas yang ininya dulu. Yang ketiga ada radiasi. Anak-anak tuh suka banget dengar kata radiasi. Nah, radiasi ini adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara apapun. Contoh, cahaya matahari dapat sampai ke bumi. Api unggun untuk menghangatkan anak-anak pramuka kan, suka-suka tangannya dideketin ke dekat api dan panasnya api itu akan sampai kepada tangan kita. Lalu pembuatan perapian di rumah. Ini rumah-rumah yang di luar negeri ya, guys. Oke, yang terakhir anak-anak, kita harus mengetahui kegunaan kalor dalam kehidupan kita. Pertama, pada saat siang hari yang suhunya panas, orang akan lebih suka memakai baju yang warnanya cerah daripada memakai baju yang warnanya gelap. Tujuannya adalah supaya mengurangi penyerapan dari kalor. Yang kedua, cat mobil atau motor dibuat dengan cat yang mengkilap supaya mengurangi penyerapan kalor. Yang ketiga, anak-anak suka memakai jaket yang tebal atau memakai selimut yang tebal pada waktu suhu udara dingin, maka badanmu akan lebih terasa nyaman. Udara adalah termasuk isolator yang baik. Yang keempat, termos. Nah, di sini anak-anak lihat susunan dari pembuatan termos. Ada tutup sumbat termosnya, terus ada dinding dalam kaca, dinding luar kaca. Lalu ini adalah tempat yang bisa diisi air dan di sini dilapisi oleh ruangan hampa udara atau yang disebut vakum. Di bagian yang warna ini diliputi dinding yang pelindung kaca dan di bawahnya itu ternyata anak-anak di ujungnya ada karet penahan kaca. Dinding termos dilapisi perak. Tujuannya adalah untuk mencegah terhadap hilangnya kalor secara radiasi. Ruang hampa antara dinding kaca pada termos memiliki tujuan untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Oke, sekian dulu penjelasan fisika minggu ini dari Miss Elsa. Untuk hari Kamis, anak-anak kerjakan halaman 185 nomor 1 sampai nomor 5. Dan untuk hari Jumat, anak-anak kerjakan halaman 186 nomor 1 sampai 4. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.